Pemirsa, akhirnya Arsy melabrak Renata Lebox ya. Karena Arsy terlalu sering mendapatkan masalah ketika sedang mengasuh Tiara, dan Arsy pun mendapatkan banyak bukti dari kuasa hukumnya. Kini Arsy menyimpulkan bahwa sumber masalah ini datangnya dari Renata. Secara otomatis Renata dilabrak Lebox Renata. Dan hari ini Iqbal secara resmi akan melamar dia. Wah, dia nggak peduli mau ibunya ngerestuin kek, mau kagak kek, bodo amat sama si Hanum. Yang penting dia mau mengelamar si Dias. Ya, Lebox ya Hanum. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Yang sakit, yang kering, yang lagi tipes, pokoknya semoga penyakitnya segera diangkat ya para pemirsa. Amin ya guys ya. Jangan lupa doain balik ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita drama series Angka di episode yang ke-119. Oke. Cerita ini akan kita mulai dari Arsy dan Raja. Setelah mereka mengalami sebuah keguguran, maka momen yang paling indah kini datang yang kedua kalinya. Tetapi hal ini justru membuat khawatir untuk seorang suami, yaitu Raja. Kenapa? Karena setelah diperiksa oleh dokter spesialis dari kehamilan Arsy, yaitu Dr. Iqbal, beliau menyatakan bahwa ini punya resiko yang sangat tinggi. Yang pertama, kalaupun dipaksakan Arsy nanti lahiran, maka resiko yang paling pertama adalah bayi tidak bisa selamat. Bahkan Dr. Iqbal pun menyatakan kalau tidak bayi, mungkin bisa saja orang tua yang melahirkannya. Jadi pada intinya kehamilan Arsy yang kedua kalinya ini resikonya sangat tinggi sekali para pemirsa. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Dia akan nekat mencoba untuk melahirkan bayi yang kedua kalinya. Dia yakin sekali bahwa segala sesuatunya takdir Tuhan yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya bisa mengusahakan. Dan ketika Arsy dan juga Raja pada saat itu sedang membahas mengenai kehamilan yang saat ini dialami oleh Arsy, tiba-tiba si Raja ini mendapatkan sebuah kabar dari seorang pengacara mereka, di mana pada saat ini dalam waktu 1 minggu Raja dan Arsy terpaksa harus mengikuti sidang pengadilan kembali, yang dimana pada saat ini Renata ini sudah menggugat agar dia mendapatkan hak asuh dari Tiara para pemirsa. Nah pada saat itu si Raja ini kaget ketika mendapatkan sebuah kabar dari seorang lawyer atau pengacara dari dirinya. Dan apa penyebabnya? Yang pertama para pemirsa, Renata masih belum terima dengan putusan hakim yang pada saat itu sudah dideklarasikan. Lalu yang kedua, pada saat ini Renata ini sudah mempunyai banyak bukti bahwa Arsy dan Raja dianggap menelantarkan bayi yang bernama Tiara tersebut. Dianggapnya tidak bertanggung jawab pada saat mengurus bayi. Nah pada saat itu juga si Raja ini dikirimin foto guys sama si pengacara. Tiba-tiba begitu ngeliat foto langsung kaget. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian yang memang pada saat itu dialami oleh Arsy. Yang pertama, dorongan bayi si Tiara itu yang ditabrak mobil, membuat si Tante Hanum itu kan murka ya, marah-marah, sampai omongannya tuh pedes banget lah gitu ya. Udah kayak cabai rawit gitu ya, yang umurnya tuh udah tua banget gitu ya. Bahkan bijinya itu mungkin bisa dibilang tua banget. Jadi pedes banget tuh mulutnya si Hanum itu yang ngomelin si Arsy. Gara-gara pada saat itu dorongan bayi Tiara ini ketabrak mobil. Ya dianggapnya teledor. Lalu foto yang kedua adalah di mana momen pada saat itu si Tiara ini bayinya tiba-tiba hilang di tempat pusat pembelanjaan. Yang sebetulnya tempat pembelanjaan itu nggak terlalu gede, tapi nggak terlalu gede banget gitu ya. Mungkin kalau untuk dijangkau 1 atau 2 orang saja untuk berkeliling itu ini masih bisa kejangkau lah gitu guys ya. Nah dengan kejadian itu justru Arsy kembali lagi diomelin sama si Hanum yang mulutnya tuh udah kayak cerobong kereta api. Udah abis-abisan cerobong kereta api, kan tahu sendiri ya kan, asapnya warna hitam. Ya udah ngempos aja gitu, ngeblong gitu kan. Aduh lama-lama gua gerinda juga tuh cerobong. Dampak dari kejadian tersebut akhirnya Raja dan Arsy kan disidang tuh sama Pak Irwandi. Dianggapnya udah nggak bisa ngurusin si Tiara ini.
Yang secara otomatis pada saat itu si Hanum cerobong kereta ini mengambil alih untuk ngurusin si bayi Tiara ini kan pemirsa. Wah, itu dijadiin kesempatan banget tuh buat si Hanum. Padahal tahu becus tahu nggak yang ngurusin mandi aja ribet banget ya kan. Udah kayak bukan mandiin bayi gitu ya. Jadi sok teu banget gitu. Nah, dengan beberapa foto tadi akhirnya Arsy tuh ngambil kesimpulan guys, bahwa semua kejadian yang dialaminya pada saat mengurus si bayi Tiara ini jangan-jangan memang sengaja dibuat atau direkayasa oleh si Renata. Dan dia percaya bahwa pada saat itu si Renata ini memang sengaja untuk menyuruh orang atau mungkin membayar orang agar kejadian yang dialami oleh Arsy pada saat itu betul-betul realita terjadi. Dan dia pun mengajak suaminya pada saat itu juga untuk langsung menemui Renata. Yang dimana tujuannya udah jelas banget bahwa Arsy ini mau mengelabrak si Renata. Renata lebok sianya. Dan singkat cerita, dengan pura-pura bego, Renata bertanya, mau apa kalian datang kemari? Ilah, pura-pura goblok tuh. Tanpa banyak berpikir pada saat itu para pemirsa, Raja dan Arsy pun langsung mengutarakan rasa emosi yang saat ini dipendam oleh mereka berdua. Yang pertama, dia menyatakan bahwa jangan sekali-kali kamu menggugat ke pihak pengadilan untuk hak asuh dari bayi yang bernama Tiara. Yang keduanya, kami tidak segan-segan akan melaporkan kamu Renata karena kamu sudah menyuruh orang, membayar orang untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Ketika Arsy dan Raja berstatement pada saat itu, tiba-tiba si Renata ini coba-coba ngeles guys. Tiba-tiba si Renata ini kaget ketika si Arsy ini ngebahas foto dengan kejadian-kejadian yang pernah dilaporkan, dan memang hal itu justru malah dijadikan buat barang bukti ke pihak pengadilan para pemirsa. Akhirnya Renata pun langsung ketakutan karena dia terbayang kembali momen dimana dia masuk penjara. Nah lo kan, Renata lebok sih. Dan pada saat itu juga para pemirsa, Arsy dan Raja pun setelah mengeluarkan ancaman-ancaman yang sangat pedas kepada Renata, mereka pun langsung pergi meninggalkan Renata para pemirsa. Dan apa yang terjadi? Renata langsung memukul meja dan ngebanting meja. Renata tanggung ngebanting meja, mukul meja, bener gak? Mendingan lo makan tuh meja sekalian. Keropos tuh gigi. Lalu cerita lain nih para pemirsa, saat ini Iqbal tidak kuasa menahan cinta yang begitu menggelora di dalam dirinya. Dia mengutarakan bahwa pada saat ini ingin melamar Dias. Langsung ceplok batok ngomong ke congornya si Tante Hanum. Ya, walaupun pada saat itu si Tante Hanum ini ngomongnya udah gak setuju. Tidak mungkin, aku tidak setuju. Kalaupun kamu memaksa ingin melamar atau menikahi si Dias, maka aku tidak akan mau hadir di acara pernikahan kamu. Iqbal pun sempat kaget dengan ucapan yang dikeluarkan dari mulut si Hanum cerobong kereta api ini teman-teman. Tapi apa terjadi? Iqbal tetap memaksa. Pokoknya saya tidak peduli mama mau direstuin atau kagak, saya pengen nikah dengan sosok perempuan yang bernama Dias. Terserah mama mau ngerestuin atau enggak. Jadi dia tuh udah maksa banget gitu. Nah di momen ini nih guys, akhirnya kita bisa melihat bahwa Iqbal punya taring juga ternyata. Dia berani melawan ibunya yang udah kayak cerobong kereta api. Ya udah, pokoknya mau maksa mau nikah gitu. Lo mau ngerestuin mau kagak bodo amat gitu. Emang harusnya dari dulu Iqbal mestinya begini gitu. Harus berani gitu ya. Cerobong kereta api mah udah gak ada punya perasaan ya. Dan akhirnya karena dengan ucapan-ucapan Iqbal pada saat itu, si Hanum pun si cerobong kereta api ini langsung merestui. Dan Iqbal pun langsung senang juga mendengar ucapan dari si Hanum ini. Dia kaget tuh, kesambet apa nih mak gua gitu kan. Kok tiba-tiba merestui, tadinya ngomongnya kagak, sekarang merestui. Jangan-jangan nih cerobong kereta apinya ini kena hujan jadi kemasukan air kayaknya ya. Jadi, lembab otaknya gitu. Pokoknya buat Iqbal menyala banget deh guys. Oke guys, mungkin hanya itu alur cerita dari drama Sedes Amka di episode yang terbaru ini. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau banyak kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.